Selamat datang di Rukun Podcast. Tapi gini ya, ini disclaimer nih. Isinya Bible ini tidak sama dengan isinya Bible ini atau ini gitu. Diubah berarti? Enggak, ini sama sekali baru. Oh. Bukan adopsi dari sini, bukan adopsi dari sini, bukan adopsi dari manuskrip kuno manapun. Jadi ini sebenarnya murni tulisan si pendiri sekte itu. Oh, jadi memang tidak terikat sama siapapun. Ya. Walaupun di sini ada tulisan Bible-nya gitu. Ya. Tapi masalahnya si pendiri ini tadinya pemain musik gereja. Oh, Ya, waktu dia masih muda, pemain musik gereja. Dia akhirnya keluar dari gereja itu dan mendirikan gereja setan ini gara-garanya pada waktu hari Sabtu malam, dia melihat seorang laki-laki bermaksiat di sebuah festival. Ya, bermaksiat dengan lawan jenis. Minggu paginya, si pendiri gereja setan ini melihat orang laki-laki yang sama itu bersama anak istri dalam gereja, sedang berdoa gitu. Oh, Dan berarti itu dia lihat berminggu-minggu gitu. melihat orang yang protes sama. kepada orang yang sama. Ya, dia mungkin tidak setuju dengan atau gimana ya, memandang bahwa tingkah laku orang Kristen seperti itu buat dia mungkin tidak mencerminkan orang Kristen yang sebenarnya. Dia mengeneralisasikan lah ibaratnya perilaku Terus seseorang akhirnya dia untuk mendirikan keseluruhan. gereja setan. Wah, ini Dan lebih menulis bahaya lagi. Satanic Bible. Nama orangnya Anton Sander Levy. Tapi isinya ini sama sekali berbeda dengan yang ini ya. Jadi Sama tidak sekali ada kaitannya tidak ada sama sekali. hubungannya. Dapat dari mana sih kok? Belilah masa dari Bantar Gebang. Kok Wah, tapi bisa kalau lo bahasa beli isinya begini? emang waduh parah. Tapi juga untung bahasa emang. Inggris ya. Coba kalau ada terjemahan berarti udah terorganisir juga di sini tuh. Saya nggak Dijelasin. perlu tunjukin lah isinya. Saya nggak mau bahas isinya lah. Karena ini tidak ada hubungan dengan kristologi. Iya, gitu. iya, benar-benar. Di luar kristologi ini mah. Ya. Ada apa lagi nih yang baru-baru nih? Kemarin ada ini. The Dead Sea Scroll. Ya. Oh. Ini juga dokumen penting nih. Ini yang baru datang nih. Ini namanya nih, The Humas. Cumas apa Humas nih bacanya nih. Pokoknya Stone Edition. Humas. Ini adalah isinya hanya 5 kitab Musa plus tafsir. Oke. Hanya 5 kitab Musa. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi ada tafsirnya. Yang ini juga ada tafsirnya. Kalau yang ini kan lengkap nih. Dari dari Kejadian sampai 2 Tawarikh. Tanah. Ya, kalau yang ini hanya Pentateuch saja. Tapi tafsirnya ini lumayan gimana ya? Mau lihat? Boleh. Nah, di sini juga nih komplit nih. Komplitnya apa? Ini tradisi-tradisi dari Yahudi nih. Bentar ya. Selain indeks, mereka punya hari-hari penciptaan langit dan bumi. Ini dari Adam sampai Yakub. Tahunnya tuh ya, dari tahun penciptaan 1 sampai tahun berapanya tuh. Banjir Nuh, 70 bangsa. Ini perjalanan dari Abraham. Ini lebih kayak detail data yang dibuat sama almarhum bapaknya ini ya. Oh enggak, ini mah Steffi. ini jauh lebih ini. Oh, jauh lebih ini. Jauh lebih. Sampai ini makanan-makanan yang boleh dimakan. Nanti ada nih, apa namanya? Ini nilai apa nih ya? Dry measures, pengukuran kekeringan segala macam tuh lihat. Nih, perjalanan Musa ke Gunung Sinai juga ada. Keluarga Musa, Harun dan Miriam ada. Nah, nih. Ini lumayan juga nih dibahas nih. Buat yang nggak paham bahasa Quran, yang sering menuduh bahwa Quran salah karena menyebut Maryam ibunda Isa Al-Masih sebagai saudara perempuan Harun, ya. Tuh kemarin aku juga bahas tuh. Oh, ini kuliah nih ya. Ini kuliah. Isi kuliah ya. Ini di sini malah ada nih, tuh ya. Bagannya keluarga Musa, Harun dan Miriam. Jadi buat yang menuduh bahwa Quran salah menyebutkan Maryam sebagai saudara perempuan Harun, nanti kita bisa lihat di sini. Jadi Harun yang dimaksud itu memang Nabi Harun alaihissalam, abang daripada Nabi Musa alaihissalam.
mereka berdua punya saudara perempuan namanya Miriam tuh. Nih, Miriam. Ya, bukan Maryam, ini Miriam. Miriam. Ya. Ayahnya namanya Amram. Baca? Amram, ya. Kalau Maryam ibunda daripada Isa Al-Masih, ayahnya namanya Imran. Ini Amram. Saudara perempuannya Nabi Harun dan Musa, Miriam. Kalau ibunya Isa Al-Masih, Maryam. Marmir gitu ya. Jadi ada bedanya gitu. Maka itu mereka menganggap bahwa Quran salah menyebutkan Maryam sebagai ibunda Isa Al-Masih dianggap sebagai saudara perempuannya Harun. Mereka menuduhnya begitu. Padahal itu adalah tradisi daripada bangsa Yahudi untuk menyebutkan seseorang menisbatkan kepada leluhurnya. Yeah. Jadi Ukhta Harun atau diterjemahkan saudara perempuan Harun itu sebenarnya artinya adalah kamu ini keturunan Harun gitu. Yeah. Leluhur kamu tuh orang soleh, nabi lagi. Terus kan dikatakan di ayatnya kan disebutkan bahwa ayahmu bukan seorang buruk perangai, ibumu bukan seorang pezina. Maksudnya adalah kenapa? Karena mereka menuduh Maryam berzina karena mempunyai anak tanpa suami gitu lah. Yaitu mempunyai anak Nabi Isa Al-Masih gitu ya. Di sini juga ada yang namanya Harun ya. Harun menikah dengan seorang wanita bernama Eliseba. Ya. Istrinya Zakaria yang merawat Maryam atau Maria namanya juga Elizabeth. Ya. Ini Eliseba sebenarnya sama, transliterasinya juga Elizabeth juga. Ini adalah istrinya Harun. Jadi kalau menggunakan standar mereka yang menuduh bahwa Quran salah menyebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun, kita bisa tanya, kalau begitu apakah ini Eliseba istrinya Zakaria? Bener nggak? Bisa nggak begitu? Enggak, maksudnya bisa nggak kita menggunakan standar yang sama dengan menuduh seperti itu? Iya, jadinya bisa kalau disambung-sambungin gitu. Tapi kan pasti bukan. Ini adalah istri daripada Nabi Harun gitu loh. Makanya yang membuat standar yang menuduh Quran salah itu berarti standarnya kurang canggih gitu. Iya. Gitu aja sih. Pengertiannya. Nah, Yesus sendiri di Bible kan juga disebut sebagai anak Daud. Apakah artinya Yesus anak kandung Daud? Jarak Yesus sama Daud jaraknya kurang lebih 1000 tahun lebih. Apakah kita berpikir Yesus anak kandung Daud? Kan bukan. Yesus juga mengatakan kepada orang-orang Yahudi, hai kamu keturunan ular beludak. Gitu. Apakah benar mereka tuh keturunan ular gitu? Kan enggak, itu kan kalimat kiasan. Iya. Gitu. Ya, ini sih hanya intermezzo lah. Gitu. Bukan intermezzo, ini namanya satu mata kuliah lagi nih. Aduh. Nih, bagian binatang yang disebut tuh. Sampai dipisah-pisahin tuh. Komplit banget ini tuh. Nih, tradisi mereka dalam membuat pembakaran alat pemanggang. Benang tuh. Di zaman dahulu ya. Ini peta daripada kemah perjanjian tuh. Denah, peta. Ini satuan dalam untuk cairan gitu. Nih, domba macam-macam tuh. Ini lengkap banget ini. Nah, tetapi sebenarnya bukan ini yang menjadi perhatian saya. Kenapa saya beli buku ini, bukan ini. Tapi di dalamnya ini ada tafsir rabi-rabi Yahudi dari mulai Kejadian sampai Ulangan. Pernah dengar? Kan kita dulu pernah bahas ya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kan dituduh apa dulu? Pedofil. Menikahi anak 6 tahun, berumah tangga 9 tahun gitu kan. Di sini jelas banget. Ada yang dinikahi usia 3 tahun. Di situ dijelaskan tafsirnya. Tafsirnya ya. Mau lihat? Waduh. Di Beresit berapa ya? Oh, kalau kalau orang-orang yang menuduh Nabi kita katanya menikahi anak kecil gitu ya. Mereka berani menuduh seperti itu, tapi giliran ditunjukkan tafsir seperti ini, mereka tolak. Dianggap tidak asli. Ya, pokoknya mereka tidak menerima lah tafsir itulah. Beranggapan bahwa nanti ada ayat yang saya sebut aja namanya yang Ribka dinikahi oleh Nabi Ishak. Nggak mungkin umur 3 tahun dia sudah menimba air di sumur gitu katanya. Tapi kemana-mana masih bawa pengasuh gitu loh. Ya,
Kan kita kan tidak dijelaskan menimba air sumur bawa air segayungnya segimana? Apakah segini? Apakah segini? Iya. Kan kita nggak tahu, gitu kan? Nggak ditulis soalnya. Karena satuan untuk liquid Yahudi zaman dulu dengan sekarang itu beda. Gitu. Satuannya beda gitu. Kalau Amerika mungkin sekarang pakai galon, kita pakai liter ya. Iya. Di sana namanya baht. Nah, baht itu berapa ini? Nanti turunannya ada lagi gitu. Nah, gayung itu berapa baht gitu. Kita nggak tahu, di sini nggak ditulis. Gitu. Oke. Mau lihat? Yang 3 years old. Wah, bahaya, jangan. Itu kan sudah dibahas sebelumnya. Sudah dibahas. Enggak, ini ada bukti yang lebih otentik karena ini punya mereka. Satu, boleh Ya satu. kan? Iya. Ini kan dokumen otentik mereka gitu loh. Yahudi maksud saya ya, bukan Kristen ya. Oke, di sini kasih lihat ya. Hagar, ibunda daripada Ismail alaihissalam, di sini disebutkan putri Raja Fir'aun. Oh. Gimana? Nih. Mau di zoom? Boleh zoom. Zoom. Nih ya. Ini Genesis ya, kejadian. Kejadian 24 ayat 52 sampai 62. Ini udah saya tanda-tandain merahnya. Nah, ini di sini ada kalimat yang di 59 seperti 60 nih ya. Pokoknya di sini menceritakan bahwa Ribka atau Rebeka itu dilamar oleh Ishak dan akhirnya dibawa gitulah. Ini ada catatan begini nih. Karena ada kata-kata and her nurse, pengasuhnya dan pengasuhnya. According to the most common rabbinic chronology, the nurse was sent along because Rebecca was but 3 years old. Berapa tahun? 3 years old? 3 tahun. Ya, jelas nih. 3 years old ya. At the time. So that she would have needed someone to care for her. Nah, itu dulu. Ibn Ezra, salah seorang rabi juga, kurang lebih sama lah gitu. Menafsirkan bahwa Rebecca lebih tua, di atas 3 tahun. Tapi tidak melebihi dari but it was customary. Tapi itu adalah tradisi gitu loh. Ya. Oke, di sini sebutinnya jelas ya, 3 years old. Nanti di ayat lain. Nah nih, ada ayat nih. Genesis juga 25 ayat 19 sampai 23 ayat 20 nih. Isaac was 40 years old when he took Rebecca. Ya, jadi Ishak berusia 40 tahun ketika dia menikahi Rebecca. Ini ada tafsir di bawahnya nih. 40 years old. Isaac was 37 years old at the time of the Aqidah. Aqidah itu peristiwa penyembelihan. Okay. When Rebecca was born. Jadi pada waktu penyembelihan itu tidak lama kemudian Rebecca lahir. Dan usia Ishak berusia 37 tahun. Okay. He waited 3 years until she was physically capable of marriage atau seder olam. Jadi Ishak menunggu 3 tahun dan menunggu 3 tahun sampai Rebecca siap secara fisik. Jadi kalau peristiwa penyembelihan itu Rebecca lahir, terus Ishak menunggu 3 tahun, berarti umurnya Rebecca berapa? 3 tahun. 3 tahun. Gitu. Ini yang ngomong Rabi. He was 60 when Rebecca gave birth. Ketika dia berusia 60 tahun, dia ini maksudnya Ishak. Ketika Rebecca melahirkan, Rebecca was barren for 20 years. Artinya Rebecca mandul selama 20 tahun. Oke, tapi yang jelas ini tafsir daripada rabi-rabi Yahudi sendiri mengatakan bahwa ketika peristiwa penyembelihan itu terjadi, yang artinya Ishak tidak jadi disembelih, Rebecca lahir. Terus Ishak menunggu 3 tahun, ya, sampai Rebecca siap secara fisik. Kemudian ketika Rebecca melahirkan anaknya yang pertama, Ishak sudah berusia 60 tahun. Versi dari Rabi Yahudi. Ini versi yang otoritatif nih. Otoritatif ini? Loh, ini punya mereka loh. Justru yang di dalam perjanjian lama ini, kan dari sini.
Ini diterjemahkan menjadi, ini sekarang gua udah punya nih. Waktu lu datang kemarin lu belum waktu terakhir datang sini gua belum beli. Ini Septuaginta. Oh, ini yang selalu dibilang sama Kodondi ya. Yang Yunani. Yunani. Gitu, iya. Wah, parah nih, Fun. Pulang kita, Fun. Pulang. Wah, banyak banget nih. Kan enak kalau ngomong ada bukunya. Bener, next makanya kita harus Kalau bahas ngomong sih. nggak pakai buku kan asumsi ntar jadinya takutnya. Ntar, di Bible ada nggak kisah Nabi Abraham dimasukkan ke dalam tungku api, dibakar? Nggak tahu. Nggak ada. Di Bible yang ini Kristen nggak ada. Di secara secara teks di ini juga tulisannya tuh diterjemahkan dengan hal yang lain. Tetapi ada ada tafsir di sini. Ternyata Nabi Abraham atau Abram pernah dimasukkan ke dalam tungku api oleh Raja Namrud. Jadi nggak jauh beda dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Ya, di sini diselamatkan. Oh. Oke, nanti mungkin lain kali kita bahas. Lain kali kita bahas, dan salah satunya ini juga nih yang akan kita bongkar, tapi di next episode. Jangan dibongkar, mahal itu. Bukan, maksudnya dibedah, dibaca, dilihat nih. Karena saya mau syahadat lagi nih. Buset. Untuk lebih meyakinkan lagi nih. Ini Sobat Rukun nih, kalau misalnya menonton, diambil intisarinya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan segala macam, monggo aja untuk datang ke kanal Kodondi. Silakan serang. Langsung bertanya-tanya, mungkin kan ini kan di wilayah tekstual, di wilayah ilmiah yang memang bisa didiskusikan ya, Ko ya. Dan juga buat sahabat rukun yang mungkin non-muslim juga, kan salah satu sahabat rukun kita kan juga non-muslim membacakan dan mungkin penasaran juga, monggo aja bisa didiskusikan ke Kodondi. Karena lagi-lagi kalau rukun nih masih berguru banyak sih. Apalagi kalau bicara soal tekstual. Nah, ini ketemu nih. Hagar, putra Raja Fir'aun. Wah. Ngalur ngidul. Enak nggak kalau baca teks gini? Iya sih, benar. Ini untuk ayat ke berapa nih? Kejadian 15, ayat 19 sampai 16, 12. Ini kejadian 16 berarti ini ya. 16 ayat ke berapa nih? Di sini kan menceritakan bahwa Hagar dan Abraham Sarah dan Abraham diberikan Hagar, gitulah. Nih, Hagar was a daughter of the Pharaoh. Ya, so it was that Hagar, an Egyptian princess. Berarti ya. Oke? Jelas? Ya. Menarik banget sih. Karena gini, ini cibiran dari orang-orang teman-teman kita yang Kristen, terutama yang apologet, bahwa Ismail adalah anak budak. Karena Hagar dikonotasikan dengan budak. Gitu. Ya mereka nggak punya ini, yang mereka kan punya kan cuma terjemahan bahasa Indonesia gitu loh. Gitu. Ini penting buat kita yang bergerak di dalam bidang kristologi, karena yang membela Hagar, yang membela profil-profil dalam Quran yang dianggap sebagai kurang bagus, yang membela malah ini nih. Ya, dan ini dokumen resmi daripada Yahudi dan sangat-sangat otoritatif. Yang berhak menafsirkan Tanakh ya rabi-rabi mereka lah. Nah, sedangkan ini, apakah rabi-rabi itu menerima ini? Enggak. Gitu. Karena ini itu seperti ini kan Septuaginta, ini kan Tanakh nih, anggapnya ini Tanakh nih. Ini Tanakh nih. Gua terus terang kalau memperagakan ini gua demen. Gitu, bener. Kebuka semua kan pada ujungnya kan. Karena dari ini doang nih tadi nih. Ini gini ya. Ini kan Tanakh kan. Tanakh ini kan Bible-nya orang Yahudi kan. Dari Kejadian sampai 2 Tawarik. Ya. Diterjemahkan menjadi ini. Ya, ini namanya Septuaginta. Oke, dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Terus Kristen kan mempunyai dokumen yang namanya Perjanjian Baru kan? Ya. Nah, ini Perjanjian Baru doang nih. Ini sih cuma Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Tidak ada Perjanjian Lamanya, ini Perjanjian Baru nih.
Yang terjadi adalah, dan ini ditulis dalam bahasa Yunani juga. Yang terjadi adalah ini bahasa Ibrani punya orang Yahudi diterjemahkan ke bahasa Yunani, oke? Ini punya Kristen, Perjanjian Baru ditulis juga dalam bahasa Yunani. Ini ditempel nih, yang perjanjian ini kan menjadi perjanjian lama kan? Ini kan perjanjian baru kan? Ditempel. Enak kan suaranya? Hilangkan suaranya ya. Jangan dihilangin. Nggak, jadi perjanjian baru, perjanjian lama. Ini asalnya dari sini. Ini ditempel, plok. Jangan pakai suara lah ya. Iya, iya. Ini menjadi Bible-nya orang Kristen. Padahal yang di sini tidak ada yang di sininya. Yang mana? Ini kan Yang serapan perjanjian dari baru. sini, iya. Ya ini kan baru. Yang ini dari sini. Ini dari bahasa Ibrani terjemahin ke bahasa Yunani. Ditambah ini. Terus diaku sebagai Bible-nya orang Kristen. Ya? Gimana? Habis ini ada lagi nih yang kreatif nih. Ini tulisannya orang Mormon. Ya, Mormon nih. Satu lagi kesaksian. Ya, ini Mormon. Ini kitabnya Mormon. Mormon juga pakai ini. Mormon pakai ini. Ditambah ini. Ditambahin ini lagi. Plek, jadi triple nih. Ini kitabnya Mormon gitu. Orang Kristen ngakuin nggak ini sebagai Kristen? Yang Mormon ini? Enggak. Nggak mengakui. Karena hanya mengakui beberapa gospel aja. Enggak, satu Bible-nya Kristen dipakai sama Mormon, tambahin buku kitab lagi. Ini menjadi kitabnya Mormon. Ini kitabnya Yahudi. Dari sini menjadi ini, ditambahin ini. Jadi kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen ditambahin sama bukunya Mormon. Jadi kitabnya Mormon. Gitu. Paham? Paham. Enak nih kalau ada bukunya enak. Memperagakan gitu. Allah ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat rukun, kalau nggak dipotong nih bahaya karena kita kehabisan episode, biar kita bahas lagi kok. Jangan di dipotong. episode selanjutnya. Ini jangan dipotong kalau ini. Jangan dipotong ya. Jangan. Ini ilmiah. Benar. Sumbernya ada, teksnya ada. Dan bisa diverifikasi. Kenapa dipotong? Iya. Jangan. Tapi cuma di channel Kodon yang berani seperti itu. Channel Rukun. Kok baru? Kenapa? Ya kita tidak bicarakan soal viewers, karena kita tidak bicarakan soal ini. Tapi memang runtutan ketika kita collab kemarin yang banyak konten itu, ternyata banyak sih kok yang akhirnya mempunyai pertanyaan segala macam. Lagi-lagi kan kita kalau Rukun kan sebagai media yang menyampaikan dari narasumber dan sebagainya. Kalau Kodon ini kan sebagai praktisi. Apa perlu gue monitor komen-komen di Rukun? boleh. Tapi kan capek kan, banyak tuh di channel Kodon ini sendiri. Ya, kan? saya aja udah nyediain waktu kurang lebih 1 jam lah buat monitor komen kan. Boleh. Nanti... Karena orang komen kan itu artinya dia sudah punya perhatian. Iya. Sama kita kan. Ya paling tidak kalau kita nggak menjawab atau nggak merespon ya paling tidak kan like sama heart gitu. Iya. Oh udah gitu. Tapi kalau ada yang misalnya dari teman-teman kita yang Kristen komen nanya ya kita jawab. Gitu. Dan selalu kita jawab selalu dengan ini. Yes. Sesuai dengan apa yang ada di teks gitu ya, tidak berasumsi sendiri. Iya. Menarik. Jadi monggo kalau mau sahabat Rukun yang penasaran datang sama Kodon nih. Tuh, saya banyak tunggu. nih. Saya tunggu. Tuh, literasinya banyak dan jelas. Dan kalau misalnya masih banyak kekepoan, siapa tahu juga dari kepo itu bisa login ya kok ya. Enggak, saya nggak ngajak orang untuk login. Nggak mengajak, tapi memang memberikan penjelasan-penjelasan ilmiah saja ya kok ya. Iya. Kalau mengajak tersangkaan kita islamisasi lagi. Iya, betul. Kita kan santai aja. Santai aja. Alhamdulillah, tapi banyak yang malaf ya, Kak? Alhamdulillah. Oh, kalau yang di Manado, hampir tiap hari. Kemarin? Iya. Di bulan Ramadan itu? Ramadan, iya. Hampir tiap hari. Tapi kok nggak kesana sih, kok? Belum tepat waktunya. Oh, belum tepat waktunya. Apa belum ada dananya? Dananya juga. Masya Allah. Lumayan, kemarin kita ngitung buat 4 orang 30 jutaan. Wow. Bolak-balik semua. Kacau Jadi sih, kemarin saya ke Jogja dulu gitu. Dan memang ada target sih waktu kemarin Jogja. Nah, agenda di Jogja itu ke depannya ada apa kok? Ya, kita kan gini, kita kan juga kolaborasi sama Molab Center Yogyakarta yang ada di Jogja. Dan itu memang saya juga memang banyak
banyak berkomunikasi dengan mereka. Karena pada saat ada orang yang datang untuk minta diskusi dengan mereka kadang-kadang nanya saya gitu telepon. Ya nanti saya yang bantu gitu. Iya. Ya sama lah kayak rukun lah ibaratnya ya. Kita bersama-sama dalam berdakwah. Iya. Oke kok, malah sering video call jadinya. Video call? Jadi kalau mereka lagi kedatangan tamu dari kalangan Kristen atau Katolik itu, mereka ngobrol, video call sama saya. Jadi saya ngobrol sama mereka. Boleh nanti. Sebenarnya kita tuh di Rukun ini lagi ada surprise gitu kan. Ada salah satu narasumber kita yang mau kita podcastin dan memang request dari beliau dan pengen menyampaikan. Oh kalau gitu mendingan gua ngikut ke sono, gua ke studio Rukun aja jadi nggak 2 kali ya. Boleh. Gitu ya. Emang masih ada studio Rukun? Loh, emang ada? Emang mana studionya? Ada, insya Allah ada. Belum rubuh? Belum dirubuhin? Makasih sahabat Rukun sudah nonton sampai habis kolaborasi kita sama Kodondi yang insya Allah silahkan diambil ilmunya, informasinya. Jika kurang segala macam silahkan perbanyak lagi literasinya. Lagi-lagi kita ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dan juga sesuai dengan apa yang ada di teks. Jadi kita hanya melihat saja gitu ya dan membacanya bukan berasumsi dan sebagainya gitu ya Ko ya. Makasih banyak sahabat Rukun, Kodondi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari gini Pak Agan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.